minum gue udah habis. Lo mau nggak? Ih, ya bener aja. Kan kita lagi di lab ya, lagi nginep beli praktikum. Masa lo mau minum bir? Ini kan 0% birnya. Hah, demi apa? Bir tuh ada yang 0%. Iya nih lihat. Oke. Gimana coba cara bikin bir 0%? Gimana ya? Bir, minuman beralkohol yang dibuat melalui proses peragian pati dari biji sereal. Bir merupakan salah satu minuman beralkohol yang paling tua. Bukti arkeologi paling tua bahkan menunjukkan tanda produksi bir yang berusia 13.000 tahun di Israel, di mana residu bir yang berbentuk seperti bubur ditemukan. Pada sejarah yang tertulis, bir tercatat pada sejarah Mesopotamia 5.000 tahun lalu, di mana para pekerja bahkan dibayar dengan bir sebagai imbalan kerja. Bir juga tercatat pada berbagai kisah Sumerian, seperti epik Gilgamesh dan doa untuk Dewi Kansi. Bir juga tercatat pada peradaban kuno lainnya, seperti Mesir kuno. Pada kala itu, bir kemungkinan besar difermentasi secara tidak sengaja saat barley bertemu dengan air dan ragi liar. Popularitas bir tersebut dilanjutkan hingga masa medieval. Meski bir yang diminum pada zaman itu mungkin tidak akan disebut bir sekarang, karena mengandung banyak aditif seperti buah, madu, rempah, atau bahkan narkotik. Pada tahun 13 ribuan, penggunaan hops pada bir dikenalkan oleh Jerman. Hops memberikan kepahitan, aroma, rasa, dan berperan sebagai pengawet. Pada tahun 1516, Jerman membuat Beer Purity Law yang membatasi bahan baku bir menjadi air, barley, dan hops saja, membentuk bir seperti yang sekarang kita kenal. Revolusi industri dan refrigerasi pada abad ke-19 menyebabkan produksi bir yang awalnya dilakukan secara domestik menjadi dilakukan secara industrial dan masif. Pengetahuan tentang teknik fermentasi dan ragi menyebabkan konsistensi dan kualitas bir menjadi lebih baik. Pada saat itu, bir sudah menjadi salah satu minuman beralkohol yang paling populer di dunia. Meskipun begitu, sempat terjadi penurunan produksi bir, seperti pada tahun 1920 hingga 1933, di mana Amerika memperlakukan larangan manufaktur, penjualan, dan transportasi alkohol. Hal ini menyebabkan industri bir merosot. Untungnya, setelah larangan ini diangkat, industri bir terus berkembang pesat hingga saat ini, yang mengakomodasi banyak jenis bir. Berbagai jenis bir bahkan tercatat pada tablet Sumerian kuno, yang mencatat 15 jenis bir yang berbeda. Terdapat banyak parameter untuk membedakan jenis bir, misalnya dari tampilan warna melalui Standard Reference Method, di mana bir dibedakan dari kepekatan warnanya. Namun secara umum dan pasti, bir dapat dibedakan melalui strain ragi yang digunakan pada pembuatannya. Misalnya ada top fermented beers, yaitu bir yang difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae, yang menggumpal dan mengambang ke permukaan. Fermentasi ini dilakukan pada temperatur 15-25 derajat Celcius. Bir ini mengandung banyak ester sehingga memiliki hint rasa dan aroma buah. Contoh jenis bir yang termasuk top fermented adalah ale, wheat beer, dan stout. Kemudian ada pula bottom fermented beer atau lager. Lager adalah kosakata Jerman yang berarti menyimpan. Secara tradisional, bir ini akan disimpan di ruang bawah tanah, melanjutkan fermentasi dan membersihkan sedimen. Ragi yang digunakan adalah Saccharomyces pastorianus yang berfermentasi pada suhu 7-12 Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan fermentasi sekunder pada 0-4 derajat Celcius. Suhu yang lebih rendah mengurangi produksi ester dan byproduct lain, sehingga rasa yang disebabkan menjadi lebih bersih. Dua tipe bir ini adalah jenis bir yang paling umum diminum di dunia. Namun, selain itu banyak pula jenis bir lain yang menggunakan strain ragi lain atau menggunakan substrat yang berbeda seperti sorghum dan otak. Berbagai inovasi terus dilakukan dalam pembuatan bir untuk mengolah dan membuat berbagai jenis bir, terutama dalam craft beer yang memproduksi bir dalam jumlah lebih kecil dan memprioritaskan kualitas dan rasa. Produksi bir merupakan perpaduan antara sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Setiap langkah pemrosesan bir saling berhubungan, mempengaruhi rasa, aroma, dan kenikmatan produk akhir secara keseluruhan. Dimulai dari proses malting, mashing, boiling, cooling, lalu ke dalam proses fermentasi, serta karbonasi, packaging, dan quality control. Malting adalah langkah pertama yang bertujuan untuk mengubah energi yang tersimpan dalam biji-bijian menjadi gula yang dapat difermentasi. Proses ini melibatkan perendaman dan percambahan barley grains yang terkontrol dan mengaktifkan berbagai enzim yang berperan penting
dalam mengubah pati menjadi gula dalam fermentasi. Karakteristik dari malt sendiri berperan dalam membentukkan profil rasa bir. Pada tahap mashing atau penumbukan, malt yang telah dihancurkan atau grit selalu dicampur dengan air panas yang disebut dengan wort. Dengan penaikan suhu secara bertahap dan terkontrol karena berbagai enzim bekerja pada suhu yang berbeda. Proses enzimatik ini menghasilkan gula yang disesuaikan dengan gaya bir yang diinginkan. Setelah gula diekstraksi dan wort mulai mendidih, hops lalu dimasukkan. Jika hops dimasukkan lebih awal, maka akan memberikan rasa pahit yang dapat menyimbangkan rasa manis dari malt. Sedangkan penambahan hops yang dilakukan di akhir akan memberikan aroma dan rasa yang diinginkan. Proses perubusan bertujuan untuk mensterilkan cairan dan mengurangi volume, sehingga dapat memusatkan rasa dan memungkinkan protein menggumpal dan mengendap, sehingga menghasilkan bir yang lebih jernih. Sebelum dilakukan fermentasi, wort didinginkan terlebih dahulu melalui heat exchanger yang dialiri oleh air dingin ataupun glikol. Pada proses fermentasi, ragi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Tipe fermentasi primer adalah ketika yeast masih sangat aktif dalam mengonsumsi gula dan biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Sedangkan tipe fermentasi sekunder memberikan waktu lebih untuk bir dalam mengalami maturasi dan conditioning untuk memperkaya paduan rasa. Tahap packaging melibatkan penyaringan yang cermat untuk memastikan kejernihan dan kualitas, ditambah dengan proses karbonasi yang mungkin melibatkan penambahan gula priming. Selain itu, diperlukan pula pengendalian aktivitas ragi melalui pasteurisasi atau pendinginan untuk mencegah fermentasi yang tidak diinginkan setelah pengemasan dan memastikan bahwa bir tetap stabil hingga mencapai konsumen. Akhir, proses quality control yang meliputi elemen fermentasi hingga integritas pengemasan dilakukan secara ketat untuk memastikan bir memenuhi ekspektasi rasa, serta terbebas dari kontaminan mikroba, dan meningkatkan keamanan serta kepuasan konsumen.